Bayangkan otak Anda adalah ruang kendali pesawat yang paling canggih di dunia. Ia mengendalikan navigasi, emosi, ingatan, dan setiap keputusan yang Anda buat. Selama ini Anda mungkin menganggapnya bekerja dengan sempurna, bahkan ketika Anda membebaninya dengan tidur yang kurang, stres kronis, dan makanan yang buruk. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa pilot di ruang kendali itu sudah sangat lelah? Bagaimana jika panel instrumennya mulai berkedip-kedip, alarmnya berbunyi pelan, dan sistem navigasi Anda mulai sering salah arah? Inilah yang terjadi ketika otak kita pusat dari diri kita mulai mengalami kerusakan halus karena gaya hidup modern, tuntutan pekerjaan yang gila, dan paparan racun digital yang konstan. Ini bukan kerusakan yang terjadi secara tiba-tiba, karena penyakit parah ini adalah kerusakan diam-diam, silent decay, sebuah erosi perlahan pada fungsi, kognitif, dan ketenangan emosional Anda. Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang berlayar dengan kapasitas yang berkurang, bahwa memori Anda tidak lagi setajam dulu, fokus Anda tidak lagi setegas baja, dan emosi Anda terasa seperti roller coaster yang tidak terkendali. Video ini adalah pemeriksaan darurat untuk kesehatan otak Anda. Kita akan membedah 7 tanda nyata dan sering diabaikan yang menunjukkan bahwa otak Anda mungkin sedang berteriak, minta tolong, dan bagaimana kerusakan ini bukan hanya memengaruhi pekerjaan Anda, tetapi juga kualitas hidup dan kebahagiaan Anda. Jika Anda lelah merasa kelelahan, jika Anda merindukan kejernihan mental yang pernah Anda miliki, maka ini adalah panggilan untuk bertindak. Mari kita mulai dengan tanda pertama, tanda yang memengaruhi kemampuan kita untuk fokus di dunia yang penuh gangguan. Bagian pertama, tanda pertama. Hilangnya jangkauan fokus, the goldfish attention span, dari konsentrasi baja menjadi perhatian ikan mas. Tanda pertama dan paling umum dari otak yang mulai rusak adalah penurunan drastis dalam jangkauan fokus atau rentang perhatian Anda. Dulu Anda bisa duduk selama 2 jam untuk membaca buku tebal, mendalami laporan yang kompleks, atau mengerjakan tugas yang menuntut konsentrasi tinggi tanpa terganggu. Sekarang, Anda tidak bisa bertahan 10 menit. Anda mengambil ponsel untuk mencari sesuatu, dan 5 menit kemudian, Anda sudah tersesat di lautan scrolling yang tidak ada habisnya. Lupa mengapa Anda mengambil ponsel itu. Anda declining membaca sebuah paragraf, dan otak Anda sudah melompat ke 3 ide berbeda sebelum Anda menyelesaikan kalimat pertama. Ini bukan sekadar malas. Ini adalah indikasi neurologis bahwa jalur penghargaan, reward pathway, otak Anda telah direset oleh stimulasi instan yang berlebihan. Otak Anda kecanduan dopamin cepat dari notifikasi, berita utama yang sensasional, dan feed yang berubah-ubah. Ketika Anda mencoba melakukan pekerjaan yang sulit, yang memberikan dopamin lambat, otak Anda memberontak. Ia mengirimkan sinyal kecemasan dan kebosanan yang mendesak Anda untuk kembali ke jebakan hiburan instan yang mudah. Kerusakan ini membuat Anda tidak efektif dan superficial. Anda hanya mampu melakukan tugas yang dangkal dan cepat. Anda kehilangan kemampuan untuk mencapai aliran flow state, zona di mana pekerjaan yang paling mendalam dan paling memuaskan dilakukan. Oleh karena itu, prinsip pertama yang harus Anda sadari, jika Anda tidak dapat mengendalikan fokus Anda tidak dapat mengendalikan hidup Anda. Otak yang rusak kehilangan kendali atas perhatiannya. Bagian kedua, tanda kedua memori kerja yang rapuh, the short-term buffer failure, melupakan hal-hal yang baru saja terjadi. Tanda kedua adalah ketika memori kerja, working memory, Anda menjadi sangat rapuh, seolah-olah buffer jangka pendek di kepala Anda gagal berfungsi. Memori di kerja adalah kemampuan Anda untuk menahan informasi kecil di kepala Anda untuk sementara waktu agar dapat digunakan seperti nomor telepon, nama orang yang baru saja Anda temui, atau daftar belanjaan yang hanya terdiri dari 3 item. Ketika otak Anda rusak, Anda mulai mengalami gagal ingat nama. Anda baru saja diperkenalkan, dan 3 detik kemudian namanya sudah hilang. Gagal ingat tugas, Anda berdiri di ambang pintu dan lupa mengapa Anda datang ke ruangan itu. Gagal menyelesaikan instruksi. Anda diberi 2 instruksi sederhana, dan Anda lupa instruksi kedua saat Anda sedang melakukan instruksi pertama. Ini bukan tanda demensia, tetapi seringkali merupakan indikasi dari kelebihan beban kognitif, cognitive overload, dan kurang tidur kronis. Tidur adalah proses pencucian otak, di mana ia membersihkan racun dan mengkonsolidasikan memori. Jika Anda terus-menerus kekurangan tidur, buffer memori Anda menjadi penuh sesak dan kotor, menyebabkan kegagalan penyimpanan jangka pendek.
Kerusakan ini membuat Anda merasa tidak kompeten dan terus-menerus panik. Anda harus mengandalkan catatan tempel, alarm, dan pengingat untuk tugas-tugas yang seharusnya dapat ditangani oleh otak sehat Anda tanpa usaha. Prinsip kedua ini mengajarkan, memori yang rapuh adalah tanda bahwa Anda membebani otak Anda jauh melampaui kapasitas, pemrosesan dan pembersihannya. Bagian ketiga, tanda ketiga lonjakan, emosional yang ekstrim, the emotional roller coaster. Reaksi yang jauh melampaui stimulus, tanda ketiga yang mengindikasikan kerusakan otak, khususnya pada amigdala dan korteks prefrontal, adalah lonjakan emosional yang ekstrim yang jauh melampaui stimulus yang memicunya. Anda menjadi mudah marah, mudah menangis, atau terlalu sensitif terhadap kritik kecil. Seseorang hanya memotong jalur Anda di jalan, dan Anda bereaksi seolah-olah itu adalah serangan pribadi yang keji. Rekan kerja memberikan kritik kecil yang membangun, dan Anda merasa down selama 3 hari. Mengapa? Karena otak yang sehat memiliki korteks, prefrontal bagian yang bertanggung jawab atas penalaran, logika, dan kontrol impuls yang berfungsi sebagai rem untuk amigdala, pusat emosi. Ketika otak Anda lelah atau rusak karena stres berkepanjangan dan kurang tidur, rem itu gagal berfungsi. Amigdala menjadi terlalu aktif dan tidak terkendali. Anda kehilangan kemampuan untuk mengatur emosi Anda, dan respons Anda menjadi berlebihan dan tidak rasional. Anda bertindak berdasarkan perasaan instan, dan kemudian menyesalinya setelah badai emosi berlalu. Kerusakan ini tidak hanya merusak hubungan Anda, tetapi juga menghabiskan energi yang sangat besar. Hidup terasa seperti roller coaster yang melelahkan. Prinsip ketiga ini mengajarkan, ketenangan emosional adalah tanda otak yang berfungsi dengan baik. Ledakan emosi yang tidak proporsional adalah tanda rem yang rusak. Bagian keempat, tanda keempat sulit membuat keputusan, the decision paralysis, kebingungan dan kelelahan pilihan. Tanda keempat yang menunjukkan kerusakan pada fungsi eksekutif otak adalah kelumpuhan keputusan, decision paralysis, ketidakmampuan untuk membuat keputusan bahkan yang kecil. Tanpa rasa cemas yang luar biasa atau kelelahan, Anda bisa menghabiskan setengah jam di depan lemari pakaian, tidak dapat memutuskan baju mana yang akan dipakai. Anda tidak dapat memilih film yang akan ditonton. Anda menunda keputusan besar dan kecil karena risiko membuat kesalahan terasa terlalu besar. Ini bukan lagi tentang menjadi perfeksionis. Ini adalah indikasi bahwa kapasitas pemrosesan kognitif otak Anda telah menurun. Setiap keputusan, tidak peduli seberapa kecil, menghabiskan sejumlah kecil energi mental. Orang yang sehat memiliki cadangan energi ini. Tetapi ketika otak Anda sudah kelebihan beban atau rusak, cadangan itu kosong. Setiap keputusan terasa seperti tugas yang monumental, dan otak Anda secara naluriah menghindarinya untuk menghemat energi yang tersisa. Anda mulai mengambil jalan termudah atau membiarkan orang lain membuat keputusan untuk Anda, sehingga Anda dapat menghindari kelelahan mental itu. Kerusakan ini membuat Anda stagnan dan pasif dalam hidup. Anda kehilangan momentum, dan kesempatan besar berlalu begitu saja karena Anda tidak dapat memaksa diri untuk memilih jalur. Prinsip keempat ini mengajarkan, kelumpuhan di hadapan pilihan adalah tanda bahwa otak Anda telah kehilangan energi dan kejelasan yang dibutuhkan untuk memimpin hidup Anda. Bagian kelima, tanda kelima kebutuhan kronis, akan stimulan the caffeine sugar trap. Ketergantungan pada energi palsu, tanda kelima dari otak. Yang rusak adalah ketergantungan kronis pada stimulan eksternal untuk berfungsi, secara normal terutama kafein, gula, atau bahkan energi emosional, seperti drama atau scrolling tanpa akhir. Anda merasa tidak bisa memulai hari tanpa 2 cangkir kopi yang kuat, atau Anda mengalami penurunan energi yang parah setiap sore yang hanya bisa diatasi dengan minuman manis atau makanan ringan berenergi tinggi. Ketergantungan ini adalah bukti bahwa sistem energi alami otak Anda telah rusak atau terlalu lelah. Otak yang sehat harusnya mampu menghasilkan energi yang stabil dari tidur yang berkualitas, hidrasi, dan nutrisi yang seimbang. Tetapi ketika otak Anda terus-menerus dipaksa untuk beroperasi dalam kondisi defisit tidur dan stres, ia membutuhkan dorongan palsu dari stimulan untuk bertahan. Siklus ini sangat merusak. Kafein dan gula memberikan lonjakan energi sementara, diikuti oleh penurunan energi yang lebih besar, yang kemudian menuntut stimulan lebih lanjut, menciptakan lingkaran setan yang menghabiskan cadangan energi adrenal dan neurotransmitter Anda. Kerusakan ini membuat Anda tidak pernah merasa benar-benar segar dan selalu berada dalam kondisi perjuangan untuk mempertahankan energi.
Prinsip ini mengajarkan, jika Anda membutuhkan dorongan kimia untuk berfungsi, otak Anda sedang berteriak tentang kebutuhan akan istirahat dan perbaikan, bukan stimulan lebih lanjut. Bagian keenam, tanda keenam hilangnya imajinasi dan spontanitas, the rigid mind. Terjebak dalam rutinitas yang kaku. Tanda keenam menunjukkan kerusakan pada fleksibilitas kognitif, yaitu kemampuan otak Anda untuk beralih antara ide, berpikir kreatif, dan beradaptasi dengan situasi baru. Otak Anda menjadi kaku dan terjebak dalam rutinitas. Anda menjadi takut pada perubahan. Anda kehilangan spontanitas dan rasa ingin tahu. Anda hanya ingin mengulangi apa yang sudah Anda ketahui karena pemrosesan. Hal baru terasa terlalu melelahkan. Tanda-tanda kaku ini meliputi takut belajar skill baru. Anda menghindari perangkat lunak baru, buku baru atau hobi baru karena terlalu banyak effort mental, berpegangan pada kebiasaan lama. Anda makan makanan yang sama, melalui rute yang sama, dan berbicara tentang topik yang sama. Ketidakmampuan berimajinasi. Anda kesulitan memimpikan masa depan yang berbeda atau memecahkan masalah dengan solusi yang non-linear. Kerusakan ini terjadi karena membentuk koneksi baru membutuhkan banyak energi. Otak yang rusak, dalam upaya untuk menghemat sumber daya, memilih jalur yang paling sedikit hambatannya, yaitu mengulangi kebiasaan lama. Ini adalah tanda stagnasi dan hilangnya potensi untuk pertumbuhan. Prinsip keenam ini mengajarkan, fleksibilitas adalah kehidupan pikiran. Kekakuan adalah tanda bahwa otak Anda terlalu lelah untuk beradaptasi dan berinovasi. Bagian ketujuh. Tanda ketujuh, sakit kepala dan kelelahan kronis, the physical signal, sinyal fisik dari beban mental berlebihan. Tanda terakhir dan paling fisik dari kerusakan otak adalah sakit kepala yang sering, kelelahan kronis, brain fog, dan nyeri otot yang tidak dapat dijelaskan, terutama di leher dan bahu. Ini adalah sinyal bahaya, bahwa beban kognitif dan stres emosional Anda telah melampaui batas toleransi fisik tubuh Anda. Kelelahan otak. Anda merasa seperti ada kabut tebal di kepala Anda. Pemikiran terasa lambat, dan Anda harus mendorong diri Anda untuk berpikir jernih. Ini sering merupakan hasil langsung dari peradangan, inflammation, atau ketidakseimbangan neurotransmitter. Akibat stres jangka panjang dan tidur yang kurang. Nyeri fisik, otot di leher dan bahu. Anda menegang karena Anda secara fisik menggenggam semua kecemasan, keputusan yang belum terselesaikan, dan tekanan mental yang berlebihan. Tubuh Anda secara harfiah menahan beban dari beban pikiran yang tidak sehat. Kerusakan ini membuat Anda beroperasi di bawah performa optimal secara permanen. Anda tidak lagi ingat bagaimana rasanya merasa sepenuhnya segar dan penuh energi. Prinsip terakhir ini mengajarkan, tubuh Anda adalah cermin yang jujur dari pikiran Anda. Jangan abaikan sinyal fisik sakit dan kelelahan. Itu adalah panggilan darurat untuk perbaikan mendalam. Kita telah menelusuri 7 tanda nyata bahwa pilot di ruang kendali Anda mungkin sudah terlalu lelah bahwa otak Anda mengalami kerusakan diam-diam. Tanda-tanda ini bukanlah hukuman. Ini adalah hadiah, sebuah peringatan dini yang berharga bahwa Anda harus membuat perubahan. Mengambil kembali kendali atas otak, Anda dimulai dengan tindakan sederhana yang disengaja. Langkah pertama, prioritaskan tidur yang tidak dapat dinegosiasikan. Inilah tempat perbaikan dan pembersihan utama terjadi. Langkah kedua, kendalikan asupan dopamin cepat. Anda tetapkan limit yang ketat pada scrolling media, sosial dan berita yang sensasional. Langkah ketiga, mulailah satu aktivitas yang menuntut fokus dalam bukan multitasking untuk melatih kembali rentang perhatian Anda. Otak Anda memiliki plastisitas yang luar biasa. Ia dapat memperbaiki diri dan membangun kembali koneksi baru. Tetapi ia membutuhkan bahan bakar yang tepat, istirahat yang memadai, dan lingkungan yang bebas dari kelebihan beban dan racun digital. Komitmen pertama Anda hari ini. Berikan istirahat yang layak bagi pilot di ruang kendali Anda. Ambil satu tanda yang paling mengganggu Anda, dan berkomitmen untuk memperbaikinya hari ini. Itu adalah awal dari pemulihan kejernihan mental dan ketenangan emosional Anda. Terima kasih telah berani mendengarkan sinyal bahaya ini.